Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Sesaat kemudian, di kaki gerbang Gunung Huangfu Shengzong, kota Tianzhengfang, di aula VIP. Dantai Xuanzong, pria tua itu cukup tinggi, dan wajahnya yang keriput selalu menunjukkan cahaya dingin dari tulangnya. Beritahu Patriark bahwa pembunuhnya belum ditemukan. Pembunuhnya sangat licik dan berpengalaman. Setelah membunuh 25 dan 26 tetua di tempat rahasia Festival, dia menghapus sisa nafas. Bau pidato, di mata dalam Dantai Xuanzong, di seberang sentuhan kejutan. Dia diam-diam mengembangkan dua organisasi, salah satunya adalah nama kode, pembunuhan. Yang kedua adalah, hukuman surgawi. Orang tua itu dibunuh oleh pemimpin organisasi, Huangfu Gusong, yang bertanggung jawab untuk secara diam-diam menyelidiki orang-orang kudus kaisar, orang-orang abadi, kepala dan tua-tua gerbang Sein, dan latar belakang semua barang antik lama. Pembunuhan dan hukuman surgawi adalah tangan kanan Dantai Xuanzong. Dantai Xuanzong adalah pria biasa-biasa saja di jantung kepala dan antik laten dari semua vena. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu darah besi dan kekejaman di balik penyamaran postur biasa-biasa saja Dantai Xuanzong. Karena itu adalah patriark, itu tidak biasa-biasa saja. Alasan kamuflase adalah untuk bersiap menjernihkan orang-orang yang bersembunyi di Huangfu Shengzong. Dantai Xuanzong sangat yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Komandan Huangfu dan Gusong, tetapi sekarang dia mendengar bahwa dia tidak menemukan pembunuhnya. Dia benar-benar terkejut. Tuan, bawahan saya juga secara pribadi mengunjungi gerbang dalam dan menyelidiki tempat kematian Muronghong, Linghu Changhe dan Wu Hong. Bawahan saya yakin bahwa pembunuh dan dua tetua Xianmen Qimai adalah orang yang sama. Huangfu Guchong menegaskan dengan nada positif dan berkata, meskipun metode pembunuh berbeda, tidak ada jejak yang tersisa, bahkan tidak ada jejak sisa nafas. Oleh karena itu, bawahannya menilai bahwa itu adalah orang yang sama. Dantai Xuanzong mengangguk dengan cemberut, "Yah, tuanku tahu," dan kemudian periksa masalah ini. "Ya," Huangfu Guchong berkata dengan kilatan dingin di matanya, "laporkan kembali ke Patriark." Bawahannya mencurigai bahwa Murong Sishi, tetua ke-18 dari kapal senjata Xianmen, Tang Xinying, kepala kapal pil Xianmen, dan kepala tempat suci Xianmen, kapal jiwa adalah mata-mata. Ada juga masalah dengan asal-usul Shen Subing, sesepuh yang berjasa dari kapal pil Xianmen. Bawahanku hanya skeptis, dan buktinya masih belum cukup. Mendengar pidato itu, Xuanzong dalam Dantai menguraikan cibiran, Murong Ahisi, Tang Xinying, Shen Subing dan Jiwa Suci Tao, keempat orang ini tidak menyentuh mereka untuk saat ini. Jika mereka benar-benar mata-mata, cepat atau lambat. Dantai Xuanzong berpikir dalam-dalam dan berkata, 9 urat gerbang suci dan barang antik tua, apa yang dapat Anda temukan? Huangfu Guchong berkata dengan jujur, laporkan kembali ke Patriark, detail dari Sun Yangchun, kepala Gongsun dari Seng Mendan, yang sangat diragukan. Selain kepala bejana-bejana gerbang suci, bejana rune, bejana arai, dan bejana jiwa binatang, ada juga 30 tetua dari 9 bejana gerbang suci, yang juga dicurigai. Selain itu, di antara direktur lama yang berada dalam pelatihan laten, beberapa juga fokus pada penyelidikan bawahan mereka. Mendengar pidato itu, Dantai Xuanzong mencibir, baguslah Huangfu Shengzong itu gemuk, tetapi kalian ngengat dan mata-mata berbahaya benar-benar memperlakukan saya Dantai Xuanzong sebagai pengganggu. Sambil mencibir, Dantai Xuanzong memikirkan musuh yang bersembunyi di Zhongmen, dan hatinya sangat berat. Dia tahu bahwa Huangfu Shengzong hari ini seperti kereta di tepi tebing. Jika Anda mengalahkan rumput dan mengejutkan ular saat ini, Anda pasti akan membunuh mata-mata yang bersembunyi di sekte. Pada saat itu, jika Anda mengganggu pasukan di belakang mata-mata, kedua kereta kemungkinan besar akan jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Dia tahu lebih baik bahwa kereta Huangfu Shengzong yang hampir lepas kendali membutuhkan kendali untuk ditarik kembali dari tepi tebing. Dan kendali ini adalah waktu. Dia perlu waktu untuk mengetahui kekuatan di balik mata-mata. Lebih bersemangat untuk lebih banyak waktu, di bawah pemerintahannya sendiri, Huangfu Shengzong perlahan pulih dari tepi di luar kendali ke jalur normal, dan kemudian menangkap semua kekuatan di belakang mata-mata. Dia juga mengerti bahwa hanya pada saat ini, pria sembrono itu akan memindahkan bidak catur yang diletakkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di klannya.
Hidup itu seperti catur, dan permainan itu seperti catur. Tantai Xuanzong sedang bermain catur saat ini. Dia tidak tersesat dalam permainan catur, sebaliknya, pemikirannya sangat jernih. Dia tidak aktif. Saat dia memecahkan permainan catur, dia juga memanipulasi permainan catur lainnya. Karena dia juga memasang eyeliner, bersembunyi di kuil peri abadi, kuil peri. Tantai Xuanzong menggosok kerutan di dahinya dan berkata, apakah ada situasi di sana? Huang Fu tampak khusyuk dan bermartabat, dengan hormat, untuk kembali kepada Tuhan. Menurut jiwa eyeliner kuil peri untuk menyebarkan berita, Hujan Suge 2 bulan lalu, dari peri abadi Suzong kembali ke istana, lalu memanggil istana tingkat tinggi, diskusikan bagaimana bergandengan tangan dengan Kaisar Peri Abadi untuk menangani urusanku. Meskipun bawahan saya tidak tahu kapan istana peri jiwa ilahi dan sekte abadi-abadi akan bermasalah dengan sekte saya, akan ada perang antara sekte suci saya dan dua sekte kuno cepat atau lambat. Bawahan saya berspekulasi bahwa itu seharusnya 100 tahun kemudian. Selain itu, anggota organisasi pembunuhan yang bersembunyi di luar pegunungan Tianzhen juga telah mendengar bahwa akan ada perang antara 4 dinasti suci dalam beberapa ratus tahun. Sebelum perang, mereka mungkin ingin menyerang meteor God Canyon dari sekte kita, jurang penguburan dewa di Tanah Abadi, dan medan perang dewa di Istana Peri Jiwa Dewa. Mereka ingin menemukan prajurit ilahi dan sumber daya budidaya lainnya dari 3 situs medan perang ajaib sebagai modal untuk konfrontasi abadi antara para pesiara suci. Artinya, jika surga menghukum daratan dalam 1000 tahun, akan ada malapetaka hidup dan mati. Mendengar pidato itu, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya mengerti. Silakan mundur. Ingat berita apa yang Anda miliki dan laporkan tepat waktu. Aku mengerti, aku akan pergi. Suara lagu Huang Fugu tidak jatuh, seperti hantu tanpa jejak, menghilang begitu saja. Kecenderungan umum dunia adalah jika kita berpisah untuk waktu yang lama, kita akan bersatu dan jika kita bersatu untuk waktu yang lama. Saya harap saya dapat menyelesaikan 48 kata rencana Tan Yun dalam hidup saya. Biarkan hukuman surgawi biarawan daratan dan orang-orang miskin hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Biarkan hukuman surga daratan pulih ke masa kejayaannya, dan melemparkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak. Petik 2. Tiba-tiba, Xuanzong didantai mengerutkan kening dan merasakan napas kehampaan turun dari kota Tianzhengfang. Kemudian, bayangan biru menyapu ke aula dan berubah menjadi lelaki tua kurus berjubah hijau di depan Xuanzong dalam dantai. Ini adalah lelaki tua yang muncul di awan di atas venapil pintu abadi dan taman obat berjasa beberapa saat yang lalu. Ayah, mengapa kamu di sini? Tantai Xuanzong segera membungkuk kepada lelaki tua itu. Kamu benar, orang tua itu adalah ayah dari Tantai Xuanzong, Tantai Yu, pemimpin terakhir dari Huang Fu Shengzong. Tantai Yu tersenyum dan meraih tangan Tantai Xuanzong. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya memujinya dan berkata, lebih dari 3 tahun yang lalu, kamu dan ayahmu menyebut putra Tan Yun dan ingin menikah dengannya. Ayahmu selalu mengingat hal ini. Jadi hari ini, saya melakukan perjalanan khusus ke venapil pintu abadi. Saya tidak ingin melihat Tan Yun secara pribadi. Dengan 3 kekuatan alam pemurnian jiwa, dia bertarung sendirian dengan 89 murid di 7, 8 dan 9 tingkat ranah pemurnian jiwa. Akibatnya, dia terluka parah dan membunuh semua 89 orang. Tantai Xuanzong tercengang ketika mendengar pidato itu. Bocah ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Ya, ini bahkan lebih kuat daripada saat Master Su dulunya adalah level ketiga dari pemurnian jiwa. Tantai Yu setuju dan berkata sambil tersenyum, putra ini memiliki masa depan yang cerah. Sekarang ayah saya dengan jelas memberitahu Anda bahwa saya telah menentukan cucu menantu ini. Namun, lebih dari 3 tahun yang lalu, kamu mengatakan bahwa dia memiliki orang kepercayaan lain. Kamu harus menghadapinya. Cucu perempuanku Tantai Yu tidak bisa melayani dengan wanita lain. Kata, memproses, di mulut Tantai Yu memiliki 2 arti. Pertama, bunuh. Kedua, putus. Mendengar pidato itu, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, ayah, Anda tidak setuju dengan saya. Saya tidak bisa menghancurkan kebahagiaan putri orang lain hanya untuk putri saya, apalagi membunuh wanita di sekitar Tan Yun karena putri saya. Petik 2. Jika Anda benar-benar menghadapinya sesuai keinginan Anda, tidak apa-apa jika hal-hal tidak terungkap. Sekali terpapar, bagaimana bisa Tan Yun menyerah? Pada saat itu,
Hanya ada satu cara untuk memilih, yaitu membunuh Tan Yun untuk mencegah balas dendam. Tetapi selama puluhan ribu tahun, Huang Fu Shengzong saya akhirnya menghasilkan keturunan jahat seperti dia, dan anak itu tidak akan pernah membunuhnya. Setelah mendengar ini, Dan Taiyu menggelengkan alis putihnya dan bertanya, bagaimana jika dia membunuh wanita di sekitar Tan Yun? Dia menikahi Xianer dan akan dipromosikan ke gerbang suci, yaitu, putra suci, yang memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk patriark berikutnya. Apakah dia akan melepaskan kesempatan untuk bersaing untuk patriark berikutnya untuk beberapa wanita? Dan Zonger, memang benar bahwa Tan Yun adalah iblis, tetapi jika dia tidak dapat digunakan oleh Departemen Pertama Sekte Suci kita Dantai, apa artinya menahannya? Dantai Xuanzong menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada positif, Ayah, anak itu membaca banyak orang. Anak itu dapat yakin bahwa dia menghargai wanitanya lebih dari kekuatan. Dia menghargai cinta dan kebenaran, dan anak itu memperlakukannya dengan tulus. Dia tidak akan pernah mengkhianati anak itu dan terjerat dengan orang lain. Dan ayah, rencana 48 kata yang saya katakan sebelumnya bukanlah apa yang saya pikirkan, tetapi Tan Yun. Dan Taiyu mencium pidato itu, dan matanya menunjukkan warna luar biasa yang sulit disembunyikan. Apa? Rencana 48 kata datang dari Tan Yun. Ayah? Itu benar, kata Tan Tai Xuanzong. Hehe, itu kuat. Dan Taiyu menghela nafas dan berkata, ya, menjadi seorang ayah tidak akan terlibat. Namun, Xianer harus menjadi besar setelah menikah dengannya, bukan kecil. Ini adalah satu-satunya persyaratan untuk menjadi seorang ayah. Ayah, jangan khawatir, anak itu juga tertarik. Ya, itu sangat bagus. Kalau begitu pergi dan selesaikan pernikahannya sesegera mungkin. Ya, ayah, aku akan pergi mencari Xianer sekarang. Huang Fu Shengzong, jiwa suci Xianmen, di lembah peri yang tenang dengan bunga-bunga indah, awan mengapung dan auranya padat. Ini bukan negeri dongeng, tapi lebih baik dari negeri dongeng. Saat ini, seorang pria muda dengan hati-hati mengolah sepotong bunga dan tanaman di lembah peri. Rambut hitam pemuda itu diikat dengan pita putih, dan satinnya seputih salju. Sebuah batu giok berharga yang berharga diikatkan di pinggangnya. Dia ditutupi dengan kasa asap lembut, alisnya tumbuh ke pelipisnya, hidungnya lurus, dan kulitnya putih. Matanya yang indah tentang roh surga dan bumi tidak mengandung kotoran apapun, jernih tetapi dalam. Sama seperti anak laki-laki cantik berbaju putih. Berdengung. Tiba-tiba, pemuda berbaju putih merasakan gegar otak luar angkasa di atas lembah peri, tetapi dia diatur untuk menghalangi orang mengintip. Saat berikutnya, ketika Xuanzong dari Dantai keluar dari lembah peri dari udara tipis, dia memandang pemuda cantik itu dengan cemberut dan nada tidak senang, Xianer, mengapa kamu berpakaian seperti wanita lagi? Mengapa Anda memakai pakaian pria sepanjang hari di rumah putri Anda? Pemuda berbaju putih itu tersenyum, ayah, menurut putriku itu menyenangkan. Dan oh, jangan panggil yang lain Xianer. Nama putriku adalah Dan Taiyu sekarang. Kamu harus memanggil putriku Yuer. Dan Tai Xianer maju ke depan dan meraih lengan kanan Dan Tai Xuanzong dan berkata dengan genit. Yah, ayah tidak bisa membantumu. Dan Tai Xuanzong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan penuh kasih sayang. Ayah, aku ingin memberitahumu hal yang menarik. Putriku telah mengubah namanya sejak dia memasuki gerbang abadi. Tidak ada yang tahu bahwa putrinya adalah seorang putri berdasarkan keterampilan mengubah wajah keluarga Dantai kami. Hihi, apakah dia sangat kuat? Dantai Xianer berkata dengan nakal, bahkan tuan putrinya adalah kepala jiwa suci sekte abadi. Dia tidak tahu identitas putrinya. Kuat, sangat kuat. Tan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke sini? Dan Tai Xianer mengeluh, putriku berkata. Tidak ada yang tahu bahwa aku putrimu. Tidakkah kamu datang ke orang lain jika kamu tidak punya apa-apa? Membosankan jika kamu membantu. Dan Tai Xuanzong membuang senyumnya dan terlihat positif. Ayah mencarimu hari ini. Ada dua hal yang ingin ku beritahukan padamu. Pergi ke paviliun dan katakan. Setelah Tan Tai Xuanzong dan Tan Tai Xianer memasuki paviliun jauh di dalam lembah peri, Tan Tai Xianer berkata dengan rasa ingin tahu, ayah, lihat penampilan seriusmu. Apa yang terjadi? Dan Tai Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, tuanmu adalah mata-mata. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan di masa depan? Mencium pidatonya,
Senyum asli dan Tai Xianer tiba-tiba menghilang, dan cahaya dingin di matanya keluar. Putrimu mengingatnya, dan putrimu tahu apa yang harus dilakukan. Senyum muncul di wajah Xuanzong di Dantai. Xianer, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai sekarang? Cahaya dingin di mata dan Tai Xianer tidak aktif. Ying tersenyum dan berkata, Ayah, orang-orang belum pernah bertemu pria yang saling memandang. Mengapa kamu tiba-tiba peduli dengan orang lain? Dan Tai Xuanzong tersenyum dan berkata, Putri, ayahmu telah memilih seorang pria untukmu. Dia beberapa tahun lebih tua darimu. Dia adalah naga dan phoenix di antara orang-orang. Ayah berencana untuk memilih hari yang baik dan memutuskan pernikahanmu. Dan Tai Xianer mengguncang tubuhnya dan membuang senyumnya. Siapa dia? Dia bisa membuat ayahku sangat memikirkannya. Tan Yun, ketika Tan Yun disebutkan oleh Xuanzong dari Dantai, matanya secara tidak sengaja menunjukkan pujian yang kuat. Kamu sering menyebut dia di depan putrimu, tetapi bukankah dia sudah mati? Dan Tai Xianer mengerutkan kening. Xianer, dia tidak mati. Dia kembali hidup-hidup dari tanah abadi. Tan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Oh, iya, kakekmu telah melihat Tan Yun dari kejauhan hari ini. Dia berkata bahwa Tan Yun adalah menantu yang dia kenal. Betulkah? Dan Tai Xianer terlihat sangat tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Putrimu sangat ingin tahu apa yang istimewa darinya yang bisa membuat ayah dan kakek sangat menghargainya. Sebelum Tan Tai Xianer, dia mendengar Tan Yun memuji berkali-kali di mulut Tan Tai Xuanzong, tetapi dia tidak pernah bertanya tentang detail Tan Yun. Kemudian, Xuanzong dari Dantai memberitahu putra peri Dantai tentang keunggulan Tan Yun dari beribadah di gerbang luar hingga memasuki gerbang abadi. Namun, Dantai Xianer berkata dengan tegas, Ayah, putri tidak ingin menikah, jadi aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tidak setuju. Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata dengan nada keras, itu tidak baik. Ayah telah memutuskan untuk membiarkanmu menikah dalam setahun. Celepuk. Dantai Xianer tiba-tiba berlutut dan berkata, Ayah, tidak peduli seberapa baik Tan Yun, tetapi putrimu tidak memiliki setengah kasih sayang padanya. Bagaimana putrimu bisa menikah dengannya? Tolong jangan mempermalukan putrimu. Putrimu menang tidak setuju. Kamu, begitu Dantai Xuanzong membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Dantai Xianer. Ayah, aku tidak tahu apa-apa tentang Tan Yun. Siapa yang tidak mengenalnya? Dia sudah memiliki 2 tunangan, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi. Ayah, bagaimana menurutmu? Kamu sangat mencintai putrimu. Bagaimana kamu bisa tega membiarkan putrimu melayani bersama mereka? Bukankah kamu mendorong putrimu ke dalam lubang api? Dan Tai Xuanzong tersenyum dan mengambil Dan Tai Xianer. Kukoupo berkata dalam hatinya, Putri, ibumu menyerahkanmu kepada ayahmu sebelum dia meninggal. Ayahmu sangat mencintaimu. Bagaimana dia bisa mendorongmu ke dalam lubang api? Dan jangan khawatir, ayah akan menjelaskan dengan Tan Yun bahwa kamu akan menjadi besar, Mengyi dan Xiao kecil. Bagaimana? Dalam sekejap, mata Dan Tai Xianer dipenuhi air mata. Ayah, kamu sama sekali tidak mengerti putrimu. Putrinya tidak peduli menjadi besar dan kecil, tetapi putrinya tidak mencintai Tan Yun. Bahkan jika putrinya menyukainya, dia tidak bisa menerima pria yang disukai putrinya. Ada wanita lain di sekitarnya, jadi ayah dan putrinya sangat tidak setuju. Wajah Dan Tai Xuanzong tenggelam ketika dia naik, ayah sudah terbiasa denganmu sejak kecil, tetapi kamu harus setuju dengan ini. Dan Tai Xianer membalas dengan air mata, aku tidak akan pernah setuju. Kamu sangat marah padaku. Tan Tai Xuanzong sangat marah. Tan Yun membunuh 89 hingga 9 murid dari ranah pemurnian jiwa dengan kekuatan 3 kali lipat dari ranah pemurnian jiwa. Siapa yang bisa bersaing dengan seluruh dunia? Dia masih muda. Dia sudah menjadi Master dan level Sein, Master Instrumen level Sein, Master Arai level Sein dan Master Jimat level Sein. Siapa yang bisa melakukannya di dunia? Xianer, kamu harus tahu bahwa dengan 4 perintah suci ini saja, apakah dia di Huangfu Sheng Song kami atau menempatkannya dalam kekuatan apapun, dia adalah objek persaingan. Dia memiliki harapan besar untuk memenangkan jalan dari surga. Kamu beritahu ayah siapa yang akan kamu nikahi jika kamu tidak menikah dengan pria seperti itu. Aku sangat marah. Mendengar pidato, Dan Tai Xianer juga tertahan oleh 4 gelar peringkat suci Tan Yun. Setelah dia tenang, dia masih menggelengkan kepalanya,
putrimu masih tidak setuju. Begitu suara itu jatuh, Dan Tai Xianer tiba-tiba tampak cemas, tetapi Dan Tai Xuanzong sangat marah sehingga dia tidak tahan, wajahnya pucat dan gemetar. Ayah, ada apa denganmu? Jangan menakuti putrimu. Dan Tai Xianer buru-buru membantu Dan Tai Xuanzong dan menangis. Ayah, jangan marah. Putrimu berjanji untuk mencoba menghubunginya. Jika dia benar-benar sebaik yang Anda katakan, dan jika putrimu benar-benar tertarik padanya, putrimu akan mendengarkan Anda untuk mengatur pernikahan dengannya, oke. Dan Tai Xuanzong menahan sakit hati, wajahnya memucat, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Setengah bulan kemudian, penatua dan murid dari aliran dan sekte abadi akan memiliki kompetisi untuk dansu. Pada saat itu, Anda dapat pergi dan menontonnya dengan murid-murid lain dari jiwa suci dan melihat bagaimana penampilan Tan Yun. Saat itu, ayah akan memperkenalkanmu. Mendengar pidato itu, Dan Tai Xianer tidak tahan untuk menolak, jadi dia mengangguk dengan air mata. Putrimu mendengarkan ayah. Namun, putrimu punya permintaan, dan ayah harus setuju. Katamu, kata Tan Tai Xuanzong. Ayah, pada waktu itu. Oke, itu tidak masalah. Setelah berbicara dengan Xuanzong dari Dantai, dia memberitahu putra peri Dantai untuk mengingat pergi ke tempat rahasia dan Mai dan pergi setelah setengah bulan. Dantai Xuanzong bangkit dari lembah abadi dan muncul di lautan awan. Wajah pucatnya telah pulih seperti sebelumnya. Jelas bahwa dia hanyalah tipuan daging yang pahit. Dantai Xuanzong melihat ke depan dan berkata pada dirinya sendiri, kasihan hati orang tua di seluruh dunia. Pada saat yang sama, Lu Yi, 4 penatua, sedang berbicara dengan Han Yong, diaken dari aula perintah. Bang! Lu Yi menghancurkan pegangan kursi giok dengan telapak tangan dan sangat marah. Tan Yun ini membuatku kehilangan seluruh wajahku. Aku tidak boleh tinggal. Kakak bela diri yang lebih tua, tenanglah. Han Yongyin berkata, tidak mudah untuk menyingkirkan Tan Yun. Kakak bela diri tetua, aku akan mengurusnya. Namun, bagaimanapun juga, Tan Yun adalah orang yang disukai oleh Patriark. Tidak pantas berurusan dengannya sekarang. Kalau tidak, mudah bagi orang lain untuk mencurigaimu. Kakak bela diri tetua, jangan khawatir. Setelah kontes keterampilan dan selesai, aku akan menemukan alasan yang adil untuk mengeksekusinya di depan umum. Yah, itu sangat bagus. Setelah Lu Yi setuju, Bai Mei gemetar. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu menemukan alasan mengapa muridku Pang Tong dan 38 murid bunuh diri di atas bidang Tao ruang waktu? Han Yong menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Kakak bela diri, sebelum mereka mati, mereka semua berteriak mumengi. Itu adalah wanita Tan Yun. Oleh karena itu, kurasa kematian mereka harus dikaitkan dengan Tan Yun. Ketika saya mengeksekusi Tan Yun di masa depan, saya akan membersihkannya. Saat malam tiba, upaya Tan Yun sendiri untuk membunuh 89 orang telah tersebar luas di seluruh nadi Xianmendan. Di antara lebih dari 200.000 murid, murid di bawah tingkat ke-9 di alam pemurnian jiwa sangat memuji Tan Yun, sementara para pemimpin di tingkat ke-9 membencinya. Menurut mereka, jika mereka bermain melawan Tan Yun, mereka akan membunuh Tan Yun. Adapun lebih dari 20.000 murid sempurna dari alam pemurnian jiwa, mereka menertawakan pujian Tan Yun oleh para murid di bawah Jiu Chong dari alam pemurnian jiwa. Waktu berlalu. Setelah tanggal 14, saat senja, besok adalah hari kompetisi besar eliksir. Wilayah Lembah Abadi Layanan Berjasa, Lembah Abadi No. 8. Di Lembah Peri yang indah, Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, membantunya berjalan-jalan dengan tangan kirinya menopang Sue Ziyan dan tangan kanannya memeluk Mumengi. Putri kedua pucat dan lukanya tidak sembuh, jadi dia ingin Tan Yun membantunya mengambil 2 langkah dan menggerakkan otot dan tulangnya. Ketika putri kedua bangun 3 hari yang lalu, dia mengetahui dari Tan Yun bahwa Tan Yun telah membalaskan dendam Song Hong dan 135 teman sekelasnya yang telah meninggal. Tan Yun pernah bertanya kepada putri kedua mengapa dia begitu impulsif dan berpartisipasi dalam kerusuhan. Jawaban mereka membuat Tan Yun marah. Karena Song Hong adalah teman putri keduanya, ketika dia mendengar Song Hong terbunuh, putri keduanya tidak banyak berpikir, jadi dia bergegas ke kebun obat yang berjasa. Putri kedua baru saja menanyai pembunuh Song Hong. Hou Ye menembak mereka. Beristirahatlah jika kamu lelah. Tan Yun membantu putri kedua,
duduk di rumput yang rimbun dan mengobrol dengan putri kedua. Kakak Tan, tuanku memintamu pergi ke sana. Pada saat ini, suara Nangong seperti salju datang dari luar lembah abadi. Oke, aku tahu. Aku akan segera pergi. Ketika Tan Yun meninggalkan lembah peri, Nangong Ruksue telah pergi, jadi dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju lembah peri yang berjasa. Sekarang, Tan Yun telah mengatur ulang larangan lembah peri No. 8. Bahkan yang besar dan kuat di alam jiwa ilahi tidak dapat melanggar larangan secara paksa. Karena itu, dia lega meninggalkan kedua putrinya di Xianghu. 1 jam kemudian, pedang kekaisaran Tan Yun terbang dan mendarat di luar aula abadi yang berjasa. Dia melepas pedangnya dan langsung pergi ke aula. Dia melihat Luo Fan dan pria dan wanita lain. Setelah pengenalan Luo Fan, Tan Yun mengetahui bahwa nama murid laki-lakinya adalah Yang Chong dan nama murid perempuannya adalah Liu Yi. Mereka adalah 4 kekuatan alam pemurnian jiwa dan master dan tingkat tinggi yang hebat. Yang Chong dan Liu Yi ingat bahwa Tan Yun membunuh 89 murid sekte Lu Yi sendirian 14 hari yang lalu. Mereka memandang Tan Yun dengan tatapan pemujaan yang tak terhapuskan di mata mereka. Pada saat yang sama, keduanya juga mengetahui dari Luo Fan bahwa Tan Yun sudah menjadi masalah Ordo Suci dan Master Besar ketika Tan Yun bersaing dengan 3 sekte kuno dari Sekte Abadi-Abadi. Karena itu, mereka semakin mengagumi Tan Yun. Kemudian, Luo Fan memberitahu Tan Yun bahwa kompetisi alkimia Sekte Abadi diadakan setiap 10 tahun. Para tetua tidak hanya akan bersaing satu sama lain, tetapi juga mengirim 4 murid untuk bersaing dengan bakat alkimia dari para tetua lainnya. Setiap 10 tahun sekali, ini adalah upacara akbar aliran obat mujarab Sekte Abadi. Tan Yun mengerti bahwa Sen Subing ingin dia berempat berpartisipasi dalam kompetisi dan besok. Pada saat ini, ada suara langkah kaki di tangga menuju lantai 2, tetapi Sen Subing turun. Sen Subing tampak kuyu, dan matanya yang indah penuh dengan darah. Sepertinya dia telah kehilangan lingkaran hanya dalam 14 hari, dan semangatnya cukup tertekan. Sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak usaha dalam waktu yang singkat ini. Penatua yang berjasa, apakah kamu baik-baik saja? Tan Yun mau tidak mau bertanya. Dia memandang Sen Subing dan merasa tertekan. Penatua yang berjasa, ada apa denganmu? Luo Fan, Yang Chong dan Liu Yi berkata dengan hormat menghadap Sen Subing. Tidak apa-apa. Saya telah mempelajari alkimia selama periode ini dan merasa sedikit lelah. Sen Subing tampak murung ketika dia berbicara. 14 hari yang lalu, ketika Sen Subing mengetahui bahwa Penatua harus memperbaiki Zundan kelas menengah setidaknya ketika bersaing untuk keterampilan dan, dia benar-benar hidup dalam waktu singkat. Dia memeras energi dan potensinya siang dan malam, dan menyimpulkan proses pemurnian Zongpin Zundan lagi dan lagi. Namun, dia pusing dan buncit sampai sekarang, dan dia tidak yakin untuk memperbaiki Zongpin Zundan. Pada saat yang sama, sampai sekarang, Sen Subing tidak mengerti, 14 hari yang lalu, Master berkata bahwa dia akan membuat semua tetua memandangnya dengan kekaguman atas perbandingan keterampilan dan ini. Sayang, Sen Subing menghela nafas, menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, saya telah memutuskan untuk menyerah kompetisi dengan penatua lain besok. Ini akan menjadi aib saya. Kamu bisa melakukan yang terbaik besok. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Sen Subing melambai pada Tan Yun dan berkata, pergilah, sekarang pergilah ke kebun obat yang berjasa dan kumpulkan ramuan yang kamu butuhkan untuk alkimia besok. Kemudian, pada saat Sen Subing berbalik, Tan Yun menemukan air mata menetes ke tanah dan memercikkan teh. Ketika Tan Yun dan Luo Fan melangkah keluar dari aula para keabadian yang berjasa, mereka melihat kembali ke punggung Sen Subing yang suram, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri mereka sendiri, jangan khawatir, murid, aku akan mengeluarkannya untukmu, hari ini. Biarkan semua tetua yang mempermalukanmu kehilangan muka. Selanjutnya, Tan Yun dan rombongannya terbang ke Medicine Park yang berjasa. Setelah melihat Tan Yun, 34 murid alam pemurnian jiwa yang menjaga taman obat segera menyapa Tan Yun dengan antusias. Tidak ada keraguan bahwa reputasi Tan Yun sebagai murid Sekte Sen Subing dan bahkan aliran dan seluruh Sekte Abadi berada di puncaknya. 30 murid mendengar bahwa Tan Yun dan Luo sedang mempersiapkan kompetisi dan besok. Mereka segera mengirim Tan Yun dan Luo ke taman pengobatan yang berjasa. Setengah jam kemudian, bulan yang cerah berada di langit.
Ketika empat Tan Yun berjalan keluar dari taman obat yang berjasa, Kipas Luo menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Saudara Tan, saya juga telah melihat ramuan yang baru saja Anda kumpulkan. Ada 81 jenis, dan masing-masing kelas terendah juga merupakan ramuan kelas 7. 36 diantaranya berusia tahun 1000 sampai tahun 1600 tahun. Tan Xiandi, jika kamu menginginkan ramuan tingkat tinggi seperti itu, apa sebenarnya yang ingin kamu saring, dan... Yang Chong dan Liu Yiyi juga menatap Tan Yun dengan bingung. Dalam kognisi tiga orang, jika ramuan tingkat tinggi yang dikumpulkan oleh Tan Yun ini disempurnakan, pilnya pasti luar biasa. Tan Yun tersenyum, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Baik, selamat tinggal. Setelah Tan Yun memainkan teka-teki, dia menginjak pedang terbang dan menghilang ke langit malam. 1 jam kemudian, Tan Yun kembali ke lembah Perino. 8. Pada saat yang sama, dia menangkap seekor kelinci dan bersiap untuk memasak untuk Mu Mengyi. Dia tahu bahwa Mengyi suka makan. Bagi yang bukan biarawan, lukanya tidak sembuh-sembuh, dan tidak pantas makan makanan barbeque, tapi boleh saja bagi para biarawan. Setelah belokan yang sibuk, aroma meluap di lembah peri dan api unggun bergoyang. Tan Yun dan putri keduanya duduk mengelilingi api unggun di rerumputan yang rimbun. Janji gelombang ya, kalian berdua kucing serakah, makanlah dengan cepat. Air liurmu mengalir keluar. Tan Yun menyerahkan permainan panggang kepada putri kedua satu demi satu. Wow, gelombang kakak iparku sangat kuat dan enak. Sue Zian mengunyah dengan bintang kecil di matanya dan tanpa gaya wanita, dan tidak lupa memuji Tan Yun. Kakak ipar, meskipun kami telah menciptakan lembah, keahlianmu benar-benar hebat. Kamu bisa memasak lebih banyak game saat kamu bebas di masa depan. Beberapa tidak bisa menghentikanmu makan. Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hantu serakah. Ya, Tan Yun benar. Mu Mengyi masih bertemu Tan Yun untuk pertama kalinya. Saat memakan permainan yang dipanggang Tan Yun untuknya, dia sama, dan tidak menunjukkan giginya. Potong gelombang selesai, ipar, aku mau yang lain. Sue Zian membuang dahan itu setelah memakan buruan di dahan, menjilat bibirnya, menatap Tan Yun, dan matanya yang indah menatap bulan sabit. Tan Yun tersenyum tanpa berkata apa-apa dan memberinya sepotong lagi. Setelah dia selesai makan lagi, dia menatap Mu dan berkata, kakakmu, makanlah dalam suap besar. Manis sekali. Mendengar pidato itu, Mu Meng terkikik dan masih mencicipinya perlahan. Segera setelah permainan selesai, Tan Yun duduk dengan Mu Meng dalam pelukannya. Sue Zian, di seberang api unggun, memandang Tan Yun dengan kagum. Kakak ipar, seperti dulu, kamu akan memenangkan kejuaraan setelah memenangkan murid lain. Mu Mengyun tersenyum, Zian, kakak iparmu tidak akan bermain-main dengan murid para tetua besok. Dia ingin bersaing dengan semua tetua nadi dan kita. Benarkah? Aku menantikannya. Tan Yun dan putri keduanya berbicara dengan gembira hingga larut malam. Setelah membantunya kembali ke pavilion, dia mengatur agar dia beristirahat di sofa. Kemudian, Tan Yun meninggalkan pavilion, sosoknya melintas, muncul di puncak pavilion, berbaring perlahan, memejamkan mata dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan bahwa sangat mendesak baginya untuk memasuki ruang waktu bintang bulan gulungan yang didirikan di bidang tower ruang waktu untuk memperbaiki pil dan meningkatkan kekuatannya. Setelah kontes keterampilan dan embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit Tianuf ditempa pada langkah kedua, ketiga dan keempat. Akhirnya, bahan pemurnian dengan 11 atribut, seperti Zunjin Suanti, Zunmu Leisu, pasir dingin Zun Sui, batu Zun Huoxuan, Zun Tulingen, air Zun Feng Xuanyin, buah Zunlei Millennium, serta debu kuno waktu, ginseng bulan ruang yin, kayu naga kematian dan kristal milenium Guangming, dilebur ke dalam embrio pedang untuk mengeluarkan pedang terbang berkualitas tinggi yang disegani dengan 11 atribut pada saat yang bersamaan. Tan Yun penuh dengan harapan. Setelah disempurnakan, dia akan dapat menggunakan formasi pedang sihir pembunuh Hong Meng dan sangat meningkatkan kekuatannya. Berpikir di sini, Tan Yun perlahan membuka matanya dan menatap langit berbintang, mengungkapkan permusuhan yang kuat di matanya yang berbintang. Kebencian masa lalu, rasa sakit dari segala usia, keyakinan Tan Yun dan tekad untuk membalas dendam tidak pernah goyah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, penggemar Luo telah mengarahkan perahu roh dan menggantung di luar lembah Perino. 8. Di belakangnya adalah Yang Chong dan Liu Yiyi. Setelah beberapa saat,
Tan Yun membantu Sue Zian dan Mu menggoy keluar dari lembah peri dan melompat ke perahu roh. Kipas Luo mengendarai perahu roh, membawa orang-orang, dan berlari kencang menuju ladang Tao. Ruang waktu kuil Tao. Ruang waktu dibangun di tanah rahasia dan Mai, sebuah lembah peri di timur laut, seluas 10 mil. Jamnya sudah dekat. Lebih dari 200.000 murid dan Mai semuanya tiba, dibagi menjadi 39 tim, dipisahkan satu sama lain dan berdiri di depan platform tinggi Aula Tao. Lebih dari 400 diaken juga datang dan berhenti dengan sungguh-sungguh di depan para murid. Sesaat kemudian, 39 penatua, termasuk Sen Subing, menginjak kehampaan dan terbang di depan para diaken, menunggu kepala Tang tiba. Hari ini, bukan hanya hari perbandingan besar pil Xianmen, tetapi juga hari perbandingan besar pulsa instrumen Xianmen, pulsa arai, dan pulsa rune. Zonggui mengatakan bahwa selama dabi dari 4 Vena, pintu alam rahasia dari 4 Vena harus dibuka untuk ditonton oleh kepala, tetua, dan murid dari 5 Vena lainnya. Sekarang, dengan perselisihan yang semakin sengit atas 9 pembuluh darah, pada saat ini, hanya para murid dari 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang dan jiwa suci yang akan datang ke 4 Vena bersama untuk menonton. Ada persaingan besar di antara 4 keterampilan dan, senjata, jimat, dan lari. Adapun kepala dan tetua dari 5 pembuluh darah, mereka meremehkan untuk datang, karena di dalam hati mereka, nadi mereka sendiri adalah konsep ortodoks Huang Fu Shengzong, yang telah lama mengakar. Mengapa menonton kompetisi 4 Vena dan 4 keterampilan? Adapun murid dari 5 pembuluh darah, mereka akan pergi ke 4 pembuluh darah Qi, Fu, dan arai karena 2 alasan. Pertama, Anda selalu dapat mengetahui siapa siswa dari 4 nadi yang memiliki pencapaian mendalam dalam 4 seni. Di masa depan, Anda dapat meminta mereka untuk membantu Anda memperbaiki pil, susunan, jimat, dan senjata ajaib. Yang kedua adalah datang dengan mentalitas menonton kegembiraan. Pada saat ini, ada ratusan ribu 5 murid Vena di belakang bidang Tao ruang waktu. Dantai Xianer, berpakaian putih dan berpakaian seperti pria, juga ada di antara mereka. Saat ini, Tan Taixianer melihat Tan Yun berbicara dan tertawa dengan Mu Mengbalderdas dan Sue Zian, dan tidak tahu harus berpikir apa. Wosh! Bayangan indah jatuh dari langit, dan sudut rok terbang dan jatuh di platform tinggi Aula Tao, berubah menjadi Tang Xinjing dengan rok putih. Aku menunggu yang lebih tua, aku sudah melihat kepala suku. Saya menunggu diaken dan bertemu dengan kepala suku. Murid, temui kepala penatua. Segera, 39 tetua, termasuk Sen Subing, Lu Yi dan Chen Suyue, membungkuk kepada Tang Xinjing. Hal yang sama berlaku untuk lebih dari 400 diaken seperti Han Yong. Tang Xinjing sedikit mengangguk dan tidak membiarkan semua murid bangun, tetapi berkata, sekarang sambut kepala portal Sein bersamaku. Suara Sen Subing tidak jatuh. Seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti berusia 90 tahun terbang ke udara dan jatuh di belakang Tang Xinjing. Orang tua itu adalah kapal dan dari gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci, Gong Sun Yangchun. Bawahan, silakan lihat kepala. Tang Xinjing berbalik dan berlutut menghadap Gong Sun Yangchun. Segera, semua penatua dan diaken berlutut bersama. Para murid tidak bisa bersujud. Mereka berteriak serempak, dan suaranya mengguncang langit. Murid bersujud kepada kepala sesepuh. Pipi keriput Gong Sun Yangchun menunjukkan senyum ramah. Dia menatap 39 tetua dan Mai, dan suara orang tua terdengar. Kompetisi keterampilan dan 10 tahun dari gerbang abadi dan Vena, kepala menantikan pencapaian keterampilan dan tetua Anda. Dan pencapaian murid Vena dan sekte abadi kita dalam perjalanan ke seni dan. Kepala memerintahkan Anda untuk melakukan yang terbaik, apakah Anda mengerti? Mendengar pidato tersebut, para tetua dan murid yang berpartisipasi dalam kontes dan Su berkata dengan satu suara, bawahan, murid mengerti. Bagus, sangat bagus. Gong Sun Yangchun mengangguk puas dan tampak serius. Selanjutnya, kepala eksekutif akan mengumumkan hadiahnya. Para tetua dan murid menantikannya. Hanya Sen Subing, yang menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan menusukkan kukunya ke telapak tangannya. Saya berharap saya bisa makan daging Gong Sun Yangchun dan meminum darahnya. Jika bukan karena dia, ayahku tidak akan dihapuskan oleh patriark dan diusir dari Huang Fu Shengzong, dan dia tidak akan mati karena penyakit itu. Ayah, jangan khawatir, putriku suatu hari akan membiarkan lelaki tua Gong Sun membayar darahnya.
Sen Subing berpikir dalam hati. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Yangchun, menantikan hadiahnya. Gongsun Yangchun terdengar seperti bel yang keras, ketika para murid membandingkan, mereka yang memperbaiki pil harta karun kelas menengah akan mendapatkan 1000 poin, pil harta karun kelas atas akan mendapatkan 2000 poin, dan pil harta karun terbaik akan mendapatkan 3000 poin. Peringkat akhir dihitung dengan skor total 4 murid dari setiap penatua. 4 orang yang akhirnya memenangkan kejuaraan bisa mendapatkan sebotol Zunqi dan Ding kelas menengah. 4 orang di tempat kedua masing-masing bisa mendapatkan sebotol Zunqi dan Ding yang lebih rendah. Orang keempat di tempat ketiga masing-masing bisa mendapatkan sebotol Yazun dan Ding terbaik. Mendengar pidato tersebut, semua murid yang menghadiri pertandingan besar itu menunjukkan antusiasme di mata mereka. Zunqi dan Ding tidak diragukan lagi memiliki godaan yang fatal bagi semua murid. Kemudian, Gongsun Yangchun melemparkan bom yang berat. Dia melihat ke-39 tetua di bawah platform tinggi, melemparkan mereka ke tanah dan berkata dengan suara, Anda juga tahu bahwa Patriark telah membagi kepala eksekutif dan 8 kepala lainnya dari gerbang suci. 1 orang telah 3 tambang spiritual kelas atas, 5 tambang spiritual kelas atas, 10 tambang spiritual kelas menengah dan 20 tambang spiritual kelas bawah. Pada awal waktu ini, Ketua akan mengambil 1 tambang roh kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas sebagai hadiah untuk hasil permainanmu. 39 dari kalian, yang bisa memenangkan kejuaraan, Ketua akan memberikan tambang roh kelas atas. Kedua, berikan tambang roh kelas atas. Ketiga, berikan tambang Zongpinling. Mendengar pidato itu, mata para tetua menjadi panas, dan hanya Sen Subing yang terhalang. Saat ini, Lu Yi menebak bahwa itu pasti tuannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah dipromosikan ke tingkat orang suci, dia mengambil hadiah yang sangat berharga. Tujuannya adalah untuk menyajikan tambang roh terbaik untuk diri sendiri. Gongsun Yangchun berkata sambil tersenyum, tentu saja, para tetua yang mendapatkan tambang roh hanya memiliki masa penambangan 10 tahun. Batu roh yang ditambang adalah milik pemenang tambang roh. 10 tahun kemudian, tambang roh akan dialokasikan kembali sesuai ke peringkat. Iya. Kepala suku akan kembali ketika pertandingan Dansu selesai sebulan lagi. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Yangchun bangkit dan menghilang di atas bidang Tao ruang waktu. Segera, Tang Xinying bangkit bersama para tetua, diaken, dan murid. Tang Xinying menatap para murid dan memerintahkan, sekarang 4 murid di bawah para tetua yang berpartisipasi dalam kompetisi besar, pergi ke platform tinggi. Wah, wah, wah. Bayangan menyapu ke platform tinggi dari arena Tao dan berubah menjadi 155 murid laki-laki dan perempuan. Tang Xinying melirik 155 orang, lalu menatap Sen Subing. Subing, mengapa kamu hanya mengirim 3 orang? Apakah yang satu abstain? Sen Subing melirik penggemar Luo, Yang Chong dan Liu Yiyi di atas panggung. Dia memilih Mei dan kembali menatap Tan Yun. Apakah kamu tidak bergabung? Apa yang kamu lakukan? Katakan pada murid utama untuk menyerah. Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin menjadi gempar. Bagaimana dengan kuda ilahi? Bukankah dia adalah master dan tingkat Santo yang hebat? Bagaimana dia bisa menyerahkan Dabi pada saat ini? Iya, bukankah sialan kau menyatukan para tetua yang berjasa? Hahaha, ini sangat menarik. Petik 2 petik 2. Suara terkejut, sarkastik dan sombong dari para murid melayang di telinganya. Sen Subing menjadi pucat dan berkata dengan dingin, Tan Yun, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, kipas Luo terbakar dengan kecemasan dan berkata, Saudara Tan, karena kamu mengumpulkan obat ajaib bersama kami tadi malam, itu menunjukkan bahwa kamu siap untuk berpartisipasi. Ayo cepat. Ya, adik bela diri Tan. Yang Chong dan Liu Yiyi dengan cepat setuju. Tan Yun masih menggelengkan kepalanya dan menatap Sen Subing. Saya yakin saya tidak akan berpartisipasi. Tepat ketika Tan Yun harus menjelaskan, Sen Subing sangat marah sehingga dia bangga pada dirinya sendiri dan memelototi Tan Yun, oke. Aku salah. Aku akan berurusan denganmu ketika kompetisi dan selesai. Sen Subing sangat marah sehingga dia melihat lebih dari 3.800 murid di bawah pintu dan berkata tanpa ragu, Xie Ting, kamu datang untuk hadir. Ya, muridku. Dengan suara hormat, seorang murid perempuan menjarah ke platform tinggi. Pada saat ini,
Dan Tai Xianer di kerumunan di luar kuil Tao memandang Tan Yun dengan sangat jijik. Apakah ini orang yang diperkenalkan kepada saya oleh ayah dan kakek saya? Hampir semua tetua sekte abadi menonton lelucon Sen Subing. Sebagai murid Sen Subing, dia melepaskan Dabi saat ini. Karakternya benar-benar buruk. Sepertinya ayah pasti bingung dengannya. Dia sama sekali bukan Master dan level Sein, apalagi Master Full level Sein, Master Alat dan Master Arai. Pada saat ini, para murid Sen Subing juga marah dan bingung tentang mundurnya Tan Yun. Mereka tidak mengerti mengapa Tan Yun melakukan ini. Murid-murid tetua lainnya menunjuk ke arah Tan Yun dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Tan Yun ingin menjelaskan kepada Sen Subing. Namun, melihat penampilan marah Sen Subing, dia berpikir, lebih baik mengambil tindakan nanti. Tang Xinying melirik Tan Yun. Matanya yang indah tidak hanya bingung, tetapi juga tidak bahagia. Tang Xinying mengalihkan pandangannya dari Tan Yun, menatap 39 tetua di bawah panggung dan berkata, naik juga. Itu ketua. Ketika para tetua menyerbu platform tinggi satu demi satu, Tang Xinying mengerutkan kening, tetapi menemukan Sen Subing masih berdiri di bawah platform tinggi. Segera, Tang Xinying tahu bahwa Sen Subing akan menyerahkan Dabi. Dia tahu bahwa Sen Subing hanyalah master dan tingkat rendah, dan tidak dapat memperbaiki dan kelas menengah. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tang Xinying mengerti, dan begitu pula para tetua lainnya. Hehehe, Lu Yi diejek di depan umum dan bertanya dengan sadar, Penatua yang berjasa, mengapa? Tidakkah kamu menyerah? Penatua kedua, Han Yun berkata sambil tersenyum, iya, Penatua yang berjasa, Anda adalah penatua yang secara pribadi diberikan oleh Patriark. Anda harus memiliki pencapaian luar biasa dalam seni dan, yang tidak dapat dibandingkan dengan para tetua kami. Bagaimana Anda bisa melakukannya jika kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar? Tiga tetua mengejek, iya, tetua yang berjasa, pil ini jauh lebih sedikit darimu. Sangat menyenangkan. Tiba-tiba, kecuali 5 tetua Chen Suyue, para tetua lainnya menggoda dan memandang Sen Subing. Sen Subing sangat marah hingga gigi B terkatup, dan keringat bercucuran dari wajahnya yang kuyuh, dan segumpal amarah membara di dadanya. Dia menatap para tetua di platform tinggi arena Tao. Ketika amarahnya akan meledak, tiba-tiba, minuman yang dalam meledak dari arena Tao ruang waktu. Anda para tetua, jangan gunakan tetua saya yang berjasa. Saya cukup sendirian. Suara yang familiar datang dari belakang. Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat Tan Yun membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri dan memotong rel. Penatua yang berjasa, tolong beri murid itu kesempatan untuk mewakili Anda. Suara Tan Yun seperti bom berat yang dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Lebih dari 200.000 murid Vena dan lebih dari 300.005 murid Vena datang untuk menonton. Mereka terlihat berbeda dan mau tak mau membuat keributan. Apakah saya salah dengar? Tan Yun ingin melawan tetua lain atas nama tetua yang berjasa. Haha, dia adalah katak di dasar sumur yang berbicara dengan liar. Tidakkah kamu tahu bahwa tetua lain memiliki pencapaian terendah dalam seni dan juga master dan tingkat menengah? Itu benar. Menarik. Kurasa otak Tan Yun ditendang oleh seekor keledai. Dia juga ingin melawan sesepuh lainnya. Dia pikir dia siapa? Penyelamat para tetua yang berjasa. Bahkan jika dia dulunya adalah master dan master tingkat suci dalam kompetisi seni dan sekte abadi-abadi, dia akan menjadi master dan level suci setelah hanya 4 tahun. Ini benar-benar berlebihan dan bodoh. Jangan beri dia 4 tahun. Bahkan jika dia diberikan 400 tahun, dia tidak dapat dipromosikan dari master dan master tingkat Sein menjadi master Sun dan level Sein. Dan Tai Xianer di lautan manusia yang luas, pada saat ini, penghinaannya terhadap Tan Yun menghilang, dan berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar seorang master dan tingkat suci? Bukankah ayah menipu saya? Para murid Sen Subing memandang Tan Yun untuk alasan yang tidak diketahui. Menurut mereka, Tan Yun bukanlah orang yang sembrono, tetapi mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Tan Yun, sebagai master dan master tingkat Santo, begitu bodoh. Meningkat sampai mengabaikan penatua lainnya. Pada saat ini, Sen Su memikirkan kata-kata master bahwa dia mengatakan bahwa kontes dan Su ini akan sangat mengesankan. Setelah menatap Tan Yun dengan penuh arti, dia berbalik untuk menatap Tang Xinying di platform tinggi Aula Tao dan bertanya, Kepala Tetua, dapatkah Tan Yun mewakili bawahannya untuk berpartisipasi dalam kontes Dansu? Tang Xinying sedikit tidak senang.
Tan Yun hanyalah orang suci dan dia mengolok-oloknya. Tidak bisakah kamu mengikutinya? Betul sekali. Pada saat ini, Lu Yi berkata dengan wajah muram, Sen Subing, kamu tahu kamu tidak dapat memperbaiki Zundan kelas menengah, tetapi kamu mendapatkan seorang murid untuk bersaing dengan para tetua kami. Jangan mempermalukan kami lagi. 4 tetua benar. Kedua tetua itu menjulurkan jarinya yang kering seperti kayu bakar dan dengan marah menunjuk ke arah Sen Subing, betapa tidak masuk akalnya. Kemudian, semua tetua kecuali Chen Suyue memelototi Sen Subing. Diam, Tang Xinying berteriak, dan para tetua terdiam. Tang Xinying memandang Sen Subing dengan sedikit ketidakpedulian. Subing, rasio dansu yang lebih tua, apakah ini permainan anak-anak? Meskipun tidak ada aturan agama, murid tidak bisa bermain sebagai pengganti yang lebih tua, tetapi kepala suku juga harus memperhitungkan emosi para tetua lainnya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Lu Yi melirik sentuhan jahat di matanya dan berkata lebih dulu, bukan tidak mungkin bagi Tan Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi dansu. Jika Tan Yun kalah, dia akan dieksekusi karena mempermalukan para tetua kita. Jika dia menang, semua pujian akan diperhitungkan pada para tetua yang berjasa. Dengan cara ini, juga sangat adil, bukan? Saat ini, ketika para tetua lain melihat Lu Yi berkata demikian, mereka tahu bahwa Lu Yi ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun Yixue. Betul sekali. Pada saat ini, Lu Yi berkata dengan wajah muram, Sen Subing, kamu tahu kamu tidak dapat memperbaiki Zundan kelas menengah, tetapi kamu mendapatkan seorang murid untuk bersaing dengan para tetua kami. Jangan mempermalukan kami lagi. 4 tetua benar. Kedua tetua itu menjulurkan jarinya yang kering seperti kayu bakar dan dengan marah menunjuk ke arah Sen Subing, betapa tidak masuk akalnya. Kemudian, semua tetua kecuali Chen Suyue memelototi Sen Subing. Diam, Tang Xinying berteriak, dan para tetua terdiam. Tang Xinying memandang Sen Subing dengan sedikit ketidakpedulian. Subing, rasio dansu yang lebih tua, apakah ini permainan anak-anak? Meskipun tidak ada aturan sekte, murid tidak bisa bermain sebagai pengganti yang lebih tua, tetapi kepala suku juga harus memperhitungkan emosi para tetua lainnya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Lu Yi melirik sentuhan jahat di matanya dan berkata lebih dulu, bukan tidak mungkin bagi Tan Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi dansu. Jika Tan Yun kalah, dia akan dieksekusi karena mempermalukan para tetua kita. Jika dia menang, semua pujian akan diperhitungkan pada para tetua yang berjasa. Dengan cara ini, juga sangat adil, bukan? Saat ini, ketika para tetua lain melihat Lu Yi berkata demikian, mereka tahu bahwa Lu Yi ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun Yixue. Jadi para tetua mengubah wajah mereka dan menyetujui proposal Lu Yi satu demi satu. Ketika Sen Subing ragu-ragu, Tan Yun menggariskan senyum di sudut mulutnya. Tidak ada keraguan, karena keempat tetua itu berwarna-warni. Bagaimana kalau kamu dan aku berjudi sekali? Jika aku kehilanganmu, aku akan membiarkanmu menanganinya. Jika aku menang, kamu berlutut di depan lagu saudaraku, makam Song Hong selama 3 hari. Berani bertaruh. Ketika semua orang mengira Lu Yi akan marah, sebaliknya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Oke. Aku yakin. Tan Yun, aku tahu kamu ingin memenangkan kehormatan untukku, tetapi kamu tidak boleh impulsif. Sen Subing buru-buru berkata. Sen Subing, pertaruhan ini diajukan oleh Tan Yun. Sekarang tetua telah berjanji, dia tidak bisa kembali. Lu Yi mencibir, dia berani menarik kembali kata-katanya. Penatua segera mengeksekusinya karena menggoda penatua. Sen Subing cemas dan menatap Tang Xinying untuk meminta bantuan. Tang Xinying menghela nafas dan berkata, Subing, karena Tan Yun dan keempat tetua telah memutuskan untuk berjudi, kamu tidak dapat mengubahnya lagi. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Mendengar pidato tersebut, oke, Lu Yi tertawa dan berkata, Sen Subing, tunggu saja untuk mengumpulkan tubuh Tan Yun. Oh, aku lupa memberitahumu. Baru setengah bulan yang lalu, sesepuh dipromosikan menjadi Master Zundan tingkat suci. Mendengar pidato itu, para tetua lainnya terkejut dan berkata bahwa Lu Yi bisa bersembunyi dalam-dalam. Sebaliknya, Sen Subing semakin cemas. Dia tidak percaya bahwa Tan Yun, seorang pemuda, dapat menandingi pencapaian Lu Yi dalam seni dan. Pada saat ini, semua orang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati. Pada saat ini, Tang Xinying memandang Tan Yun dengan tatapan kompleks, dan suara yang indah terdengar, waktunya telah tiba.
Sekarang para tetua dan murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Dansu memasuki gulungan bulan bintang ruang waktu. Begitu suara itu jatuh, Tang Xinying bermain di antara jari-jarinya, dan sinar kekuatan spiritual yang cerah melesat ke langit. Tiba-tiba, sebuah gulungan besar muncul di langit yang awalnya kosong. Gulungan itu terbuka perlahan, membentang 10 mil ke langit, mencapai lebar 5 mil penuh. Dalam gulungan itu, langit malam yang dalam digambar dengan indah, 360 bintang terang di langit malam mengelilingi bulan yang terang. Gulungan bulan bintang ruang waktu menyelimuti bidang Tao ruang waktu, membuat langit yang cerah menjadi gelap, cahaya bintang bersinar di bidang Tao, dan cahaya bulan menyinari semua orang seperti air. Orang-orang seperti mimpi dan ilusi. Mereka sudah dalam kegelapan. Suara mendesing. Tang Xinying memimpin dalam naik dari langit, seperti cange berlari ke bulan, terbang ke gulungan bulan bintang ruang waktu dan berdiri dengan anggun di bulan. Wosh! Wosh! 38 tetua, kecuali Sen Subing, menembak ke dalam gulungan dan mendarat di sebuah bintang. Wah! 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 156 murid, menginjak pedang terbang dan menghadapi cahaya bintang dan bulan, juga terbang ke gulungan dan tersebar di bintang-bintang terang. Master Inferior adalah senjata suci dalam ruang dan waktu. 1 hari di dalamnya sama dengan 100 hari di luar. Tan Yunang melihat gulungan itu dan pupil matanya mengerut. Segera, dia menginjak pedang terbang dan menembak ke gulungan bintang dan bulan. Tan Yun melihat sekeliling. Langit berbintang sangat luas, luas dan spektakuler. Setiap bintang sangat besar. Tang Xinying berdiri dengan anggun di bulan, menatap para tetua dan murid dan berkata, nanti, Kepala Eksekutif akan membuka waktu dan ruang dalam gulungan, di mana 1 hari sama dengan 100 hari di luar. Banyak dari kalian para tetua memiliki pencapaian yang sama dalam alkimia. Oleh karena itu, jika Anda menyempurnakan tingkat alkimia yang sama, siapa yang membutuhkan waktu tersingkat akan menang. Juga, setelah waktu dan ruang dalam gulungan dibuka, hanya Kepala Eksekutif yang dapat melihat proses alkimia Anda tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Yah, jika tidak ada keberatan, Kepala Eksekutif akan mulai. Ketika para tetua dan murid berkata bahwa mereka tidak keberatan, Tan Yun berkata, Kepala, dapatkah orang-orang di ashram melihat proses alkimia kami? Alasan mengapa Tan Yun bertanya adalah karena dia ingin membiarkan api es Hongmeng melahap api nirwana sambil memurnikan pil. Tapi api nirwana diserahkan kepadanya oleh Sen Subing. Begitu dia mengeluarkannya, dia pasti meragukan bahwa dia adalah urusan tuannya. Tang Xinying berkata, mereka hanya dapat melihat gambar buram dalam proses alkimia Anda, tetapi mereka tidak dapat melihatnya sepenuhnya. Saya mengerti. Saya tidak punya keberatan lain. Tan Yun merasa lega. Bagaimanapun, dia adalah murid sektenya. Jika wanita ini menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa dia adalah tuannya, dia tidak akan mampu menahan kondisinya saat ini. Sehat. Tang Xinying sedikit mengangguk. Sekarang Kepala Eksekutif akan membuka waktu dan ruang di gulungan itu. Setelah itu, cincin langit dan bumi di jari giok Qian Tang Xinying berkelap-kelip dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, batu spiritual terbaik terus-menerus ditembakkan ke bulan di bawah kakinya dengan kecepatan tinggi. Ketika batu roh disuntikkan ke bulan, itu berlangsung sesaat. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang tidak teratur. Kemudian, kekuatan ruang dan waktu mulai berintegrasi, membentuk ruang waktu yang unik di langit berbintang. Pada saat integrasi ruang waktu, bintang-bintang dari 195 orang, seperti Lu Yi dan Tan Yun, tiba-tiba mengirimkan tirai tipis yang menutupi 195 orang. Tiba-tiba, tirai tipis menghalangi pandangan dan pengetahuan spiritual satu sama lain, dan tidak bisa melihat dan mengintip sosok orang lain. Dan Anda tidak dapat mendengar apapun dari luar. Pada saat ini, semua orang di bidang Tao ruang waktu, kecuali melihat dengan jelas Tang Xinying duduk di bulan dengan lutut disilangkan seindah surga, sosok 195 orang lainnya menjadi kabur. Samar-samar terlihat bahwa para tetua dan murid kecuali Tan Yun mengorbankan danding satu demi satu, mengorbankan api sejati kehidupan mereka sendiri, dan terbakar di bawah danding. Pada saat ini, di luar bidang Tao ruang waktu, Dante Xuanzong berjalan dengan tenang. Murid mengetuk patriark, bawahanku mengetuk Tuhan. Di tepi ashram, putra peri Dantai dan lebih dari 300.005 murid Vena yang menyaksikan berlutut satu demi satu. Segera, Sen Subing,
Diaken dan murid dan Mai berbalik dan berlutut untuk melihat Xuanzong di dantai. Permisi. Sementara Tantai Xuanzong sedang berbicara, Yu Guang melirik Shen Subing, dan sebuah kesempatan membunuh melintas di matanya. Dia berpikir dalam hati, Shen Subing, Patriark secara pribadi memberi Anda seorang penatua yang berjasa, tetapi dia tidak memikirkannya, dan Anda tidak tahu dari mana Anda berasal. Kamu sebaiknya tidak menjadi mata-mata, jika tidak, Tuhanku akan memberitahu kamu apa hidup lebih baik daripada mati. Memikirkan hal ini, dia melirik lagi. Tang Xinying dalam gulungan bulan bintang ruang waktu memancarkan rasa dingin di matanya dan kembali normal. Demikian pula, di dalam hatinya, begitu Tang Xinying menjadi mata-mata, dia akan membiarkannya mati dengan menyedihkan. Kemudian, Xuanzong bertanya, pelayanan berjasa, di mana Tan Yun? Beritahu Patriark bahwa Tan Yun berpartisipasi dalam kontes besar dalam gulungan itu. Shen Subing berkata dengan hormat. Dantai Xuanzong menjawab dan segera menatap Dantai Xianer, yang berpakaian seperti pria di depannya. Sebuah suara datang ke telinganya, Xianer, ayah tahu kamu datang untuk menonton kompetisi keterampilan Tan Yundan, jadi dia melakukan perjalanan khusus. Sekarang tidak masalah jika kamu tidak dapat melihat dengan jelas. Ayah, biarkan Tang Xinying angkat penghalang tirai cahaya bintang dan membiarkan Anda melihat proses alkimia Tan Yun dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, Xuanzong menghilang begitu saja. Tang Xinying dengan cepat bangkit dan bersujud, bawahan tidak tahu kehadiran Tuan. Saya jauh dari menyambut Anda. Jangan sopan, bangun. Setelah Dantai Xuanzong meminta Tang Xinying untuk bangun, dia berkata sambil tersenyum, Kepala Tang, Anda sebaiknya membiarkan orang-orang di bidang Tao ruang waktu melihat dengan jelas dalam proses kompetisi dan Su hari ini. Ya, bawahanku. Tang Xinying berkata dengan hormat. Dantai Xuanzong mengangguk. Sekarang, saya harus pergi ke pulsa instrumen Xianmen, pulsa arai, dan pulsa jimat, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Bawahanku, kirim Patriark. Tang Xinying menghapus larangan memblokir setiap bintang setelah Xuanzong menghilang dari dantai. Pada saat itu, semua orang di bidang Tao ruang waktu dapat dengan jelas melihat setiap gerakan dari 38 tetua. Namun, Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu. Di atas bintang-bintang, Tan Yun mengeluarkan sebotol danding hijau dari cincin langit dan bumi. Tripod dan ini adalah senjata berkualitas rendah dan disegani. Itu diperoleh setelah Tan Yun mencobanya di tempat abadi dan membunuh murid Sekte Abadi-Abadi. Dalam 2 percobaan di Tanah Abadi, Tan Yun membunuh 9.000 orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Di antara orang-orang ini, ada banyak keturunan tingkat menengah dan tinggi dari 2 sekte kuno. Oleh karena itu, di antara banyak barang rampasan Tan Yun, ada ribuan harta karun kelas atas, ratusan barang Yazun, dan 6 barang Zun kelas bawah, dan Ding.